Sekali merdeka, tetap merdeka. HUT ke-80 Republik Indonesia mengambil tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Kali ini dalam renungan pagi saya menyampaikan merdeka berkali-kali berdasarkan kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim, setiap orang melakukan apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Itu zaman Hakim-Hakim loh ya. Zaman kita jangan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang benar dan berguna. Hidup benar, hidup baik, hidup berguna menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong menolong, menjalin persahabatan, dan jangan putuskan persahabatan. Usahakan hidup damai dengan semua orang. Mari saudara-saudara yang gigih berjuang sebagai pengrajin, TKW, dan seluruh elemen masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa, saudara-saudara yang masih berjuang di bangku kuliah, calon pemimpin di masa yang akan datang. Kita sudah merdeka, kita sudah menang, kita sudah bebas dari penjajahan. Dan mari kita menggunakan kemerdekaan itu dengan bijaksana. Kemenangan, kebebasan, kejayaan harus kita pertahankan. Jangan kita lengah, kita tetap waspada. Ada banyak oknum-oknum, ormas, atau organisasi masyarakat tertentu yang menginginkan Indonesia ini tidak aman. Ada demo yang baik dan ada demo yang tidak baik. Saudaraku, di dalam Alkitab diajarkan bahwa ketika bangsa Israel sudah aman, sudah merdeka, mereka seharusnya berjuang. Mereka seharusnya memusnahkan yang Tuhan suruh musnahkan. Tetapi mereka membiarkan, mereka abai. Sehingga orang-orang yang disuruh Tuhan dimusnahkan dijadikan rodi. Makin lama orang-orang kerja paksa itu, rodi itu makin kuat dan mereka dapat mengalahkan bangsa Israel. Dalam Alkitab orang Israel menaklukkan tanah Kanaan, tapi mereka mengabaikan firman Tuhan. Saudaraku, jangan mengabaikan firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan nyata, atlet yang mau berjuang, petinju yang mau bertanding atau mau bertinju, dia akan mempertahankan kemenangannya dengan latihan terus-menerus. Jika abai, pasti kalah. Tahun 2019 ada COVID-19. Saat pemerintah memberi bantuan kemanusiaan dan banyak orang yang abai. Karena banyak orang yang abai, maka banyak yang meninggal. Tetapi ya puji Tuhan, banyak orang yang setia, yang taat. Presiden memberi ataupun membuat suatu kebijakan supaya semua masyarakat rakyat Indonesia aman, damai, selamat. Walaupun akhirnya mereka ada yang tidak selamat juga. Bagi orang-orang yang taat, selamat. Bagi yang abai, banyak yang sakit. Tapi puji Tuhan ada yang sembuh. Tetapi ada juga yang akhirnya meninggal. Saudaraku, untuk mengisi kemerdekaan, kita tidak boleh menindas orang, tidak boleh merasa kita kuat, kita kaya menindas orang. Tidak boleh bersikap angkuh dan sombong, merendahkan orang lain. Hidup ini tidak boleh seperti itu. Hidup ini bagaikan roda, kawan. Bisa berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Saudaraku, kalau bisa sih kita terus di atas, tetapi ya
memang begitulah. Tuhan murka terhadap dosa dan segala macam kejahatan. Tetapi Tuhan sayang kepada manusia yang berdosa. Tuhan ingin manusia itu bertobat dan Tuhan tidak ingin menghukum. Bagi para penyembah berhala, Tuhan tidak senang dan Tuhan mengutuk penyembah berhala sampai pada keturunan keempat. Saudaraku, istilah PHP, pemberi harapan palsu, ataupun orang berjanji yang janjinya palsu. Ayo, kita pasti tahu kalau kita sudah pernah memberi harapan, kita janji dan lupa. Nah, Israel kayak gitu, mereka berkomitmen, mereka janji akan ikut Tuhan dengan setia. Tetapi rupanya mereka abai, mereka lupa janjinya, lalu akhirnya mereka menyembah kepada berhala. Tuhan tidak demikian. Tuhan setia pada janjinya. Maka Alkitab Kristen secara khusus firman Allah sangat banyak membahas janji-janji Allah. Karena itu disebut dengan kitab perjanjian. Ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Umat Tuhan, Israel sering melanggar perjanjian Tuhan, bahkan perjanjiannya pada Tuhan. Saat mereka dekat, taat, cinta kepada Tuhan, mereka bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Saat mereka meninggalkan Tuhan, mereka hidup di dalam kesengsaraan karena dijajah oleh dosa dan kejahatan. Karena perbuatan-perbuatan mereka itu, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan, bahkan Tuhan menghukum mereka dan mereka yang meninggalkan Tuhan. Sementara itu, jika mereka bertobat, Tuhan mengampuninya. Kadang-kadang dalam kemapanan, berada dalam zona nyaman, kita membuat keputusan yang keliru. Kita abaikan apa yang menjadi bagian firman Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita diberkati dan kita setia kepada Tuhan. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokin dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kau robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman-Nya itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memilih negeri itu, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Eres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal.
Mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asitoret. Saudaraku, siapakah dan apakah Baal itu? Jawabnya, Baal adalah dewa tertinggi yang disembah di Kanaan dan Finisia kuno. Praktek penyembahan Baal menyusup ke dalam kehidupan agama Yahudi selama masa hakim-hakim. Pasal 3 ayat 7. Menyebar ke Israel selama pemerintahan Ahab, 1 Raja-Raja pasal 16 sampai ayat 31 sampai pada 32. Dan ikut mempengaruhi Yehuda, 2 Tawarik pasal 28 ayat 1 sampai ayat 2. Kata Baal berarti Tuan atau Tuhan. Bentuk jamaknya adalah Hoalim. Secara umum, Baal adalah dewa kesuburan yang dipercaya berkuasa atas bumi, sehingga menghasilkan panen juga atas manusia, sehingga melahirkan anak-anak. Tiap daerah menyembah berhala dengan cara yang berbeda. Baal terbukti menjadi dewa yang mudah beradaptasi. Tiap daerah menegaskan sifat dan lambangnya. Tiap daerah menegaskan sifat dan lambangnya sendiri-sendiri dan membangun denominasi khusus Baalisme. Baal Peor, Bilangan 25 ayat 3, dan Baal Berit, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 33, adalah 2 contoh dewa setempat. Menurut mitologi Kanaan, Baal ialah anak laki-laki dari El, dewa tertinggi, dengan dewi laut Asyera. Baal dianggap paling berkuasa di antara semua dewa, melebihi El yang terlihat agak lemah dan tidak berdaya. Dalam beberapa peperangan, Baal mengalahkan dewa laut Yam, serta dewa kematian dan neraka Mot. Saudara perempuan atau istri Baal yakni Asitoret, dewi kesuburan yang dikaitkan dengan bintang-bintang, juga disembah sebagai dewi cinta dan perang, yakni anak. Jadi dewa perangnya ya. Orang Kanaan menyembah Baal sebagai dewa matahari dan dewa angin topan. Biasanya digambarkan sedang memegang petir yang mengalahkan para musuhnya dan menghasilkan panen. Mereka juga menyembahnya sebagai dewa kesuburan yang menciptakan anak-anak. Penyembahan Baal terkait erat dengan nafsu birahi, sehingga melibatkan ritual pelacuran di dalam kuil. Sebelum orang Ibrani masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan Allah telah melarang penyembahan kepada ilah-ilah itu. Ulangan pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Tetapi Israel tetap menyembah berhala. Selama pemerintahan Ahab dan Isabel, masa puncak penyembahan Baal di Israel, Allah menentang paganisme ini melalui Nabi Elia. Pertama, Allah menunjukkan bahwa Ia bukanlah Baal yang berkuasa atas hujan dengan mengirimkan kekeringan. 3 tahun 6 bulan lamanya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lalu Elia menantang para nabi Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa Allah yang sejati. Sepanjang hari 450 nabi Baal itu memanggil Allah mereka untuk mengirim api dari surga, yang seharusnya hal mudah bagi dewa yang dikaitkannya dengan petir. Tetapi tidak ada suara, tidak ada petir yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Setelah para Baal menyerah,
Elia memanjatkan doa sederhana dan Allah segera menjawab dengan mengirimkan api dari surga. Melihat kejadian yang luar biasa itu, rakyat segera bersujud dan menyembah serta berkata, Yahweh dialah Allah. Yahweh dia adalah Allah. Tuhan dia adalah Allah. Tuhan dia adalah Allah. Di Injil Matius pasal 12 ayat 27, Yesus memanggil iblis Beelzebul, atau Yesus menyebut iblis Beelzebul, menghubungkan setan dengan Baal Zebub, ilahnya bangsa Filistin. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2. Semua Baal dalam perjanjian lama adalah setan yang sedang menyamar sebagai Allah. Segala penyembahan berhala tentu saja merupakan penyembahan kepada roh-roh jahat. 1 Korintus pasal 10 ayat 20. Roh-roh jahat menjajah, membelenggu manusia. Al-canggihnya adalah dosa, hawa nafsu, keserakahan, segala jenis kejahatan. Finalnya manusia masuk neraka, menemani setan-setan. Sedangkan Yohanes pasal 8 ayat 36, Yesus datang membebaskan manusia dari setan, dosa, kejahatan, dan neraka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Finalnya, Yesus membuat hidup merdeka, hidup yang penuh makna, dan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal bersamanya di dalam kerajaan surga. Memaknai kemerdekaan bagi kita. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 Galatia pasal 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bersama Yesus ada masa depan, ada kemerdekaan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Selamat pagi merdeka. Haleluya.